Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, khususnya mahasiswa program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah analisis informasi keuangan dengan topik analisis aktivitas pendanaan, khususnya tentang sewa. Aktivitas bisnis didanai dengan liabilitas atau ekuitas atau keduanya. Liabilitas merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Sedangkan ekuitas merupakan klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Liabilitas dapat bersifat pendanaan atau operasi. Liabilitas pendanaan merupakan seluruh bentuk pendanaan kredit, seperti wesel bayar jangka panjang dan obligasi, pinjaman jangka pendek, serta sewa. Liabilitas operasi merupakan liabilitas yang timbul dari operasi, seperti kreditur perdagangan, kredit yang ditangguhkan, dan liabilitas pensiun. Klasifikasi liabilitas bisa terdiri dari liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek dan liabilitas tak lancar atau liabilitas jangka panjang. Dulu biasa dinyatakan dengan utang lancar dan utang jangka panjang. Saudara, liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya liabilitas lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas adalah periode mana yang lebih panjang antara 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh liabilitas pada nilai sekarang. Seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada praktiknya, liabilitas lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang. Saudara, terdapat 2 jenis liabilitas lancar. Jenis pertama timbul dari aktivitas operasi, meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka, uang muka, utang usaha, dan beban operasi akrual pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo, dan utang bunga. Liabilitas tak lancar atau jangka panjang merupakan liabilitas yang jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Liabilitas ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Pemirsa, sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik atau lessor dan penyewa atau lessee. Perjanjian tersebut
memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa. Sebagai balasannya, lessee membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau minimum lease payment yang biasa disingkat MLP. Pembahasan pendanaan sewa bagi lease dimulai dengan penjelasan pengaruh klasifikasi sewa terhadap laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya akan dilakukan analisis tentang pengungkapan sewa. Untuk jenis-jenis sewa terdiri dari sewa pendanaan dan sewa operasi. Sewa pendanaan adalah sewa yang mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara substansial, dicatat sebagai perolehan aset, dan menimbulkan liabilitas bagi lessee. Sedangkan sewa operasi, di sini dalam hal operating lease, lessee mencatat MLP sebagai beban dan lessor mencatat sebagai pendapatan sewa. Dan tidak ada aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Klasifikasi dan pelaporan sewa. Di sini lessee akan mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai capital lease jika memenuhi minimal satu dari kriteria berikut. Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga yang lebih murah. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aset. Dan yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset, dikurangi kredit pajak investasi yang ditahan lessor. Dan sewa dapat diklasifikasikan sebagai operating lease bila tidak satu pun kriteria tersebut terpenuhi. Di sini kita akan lihat ilustrasi atau kasus yang akan membahas tentang sewa. Sebuah perusahaan memperoleh aset dengan cara sewa pada 1 Januari 2015. Jadi 1 Januari 2015 itu adalah awal masa sewa. Perusahaan tidak memiliki aset dan liabilitas lainnya. Umur ekonomis aset diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa pada akhir tahun kelima. Hal ini penting ketika kita akan menghitung depresiasi. Jadi di sini umur ekonomisnya 5 tahun dan tidak ada sisa pada akhir masa sewa, yaitu tahun kelima. Perusahaan akan menyusutkan atau mendepresiasi aset dengan menggunakan garis lurus. Sekali lagi, ini adalah informasi untuk menghitung depresiasi atau penyusutan.
Sewa berjangka waktu tetap 5 tahun dan tidak dapat dibatalkan dengan MLP $2.505 per tahun dibayarkan setiap akhir tahun. Adapun tingkat bunga sewa adalah 8% per tahun. Jadi dari kasus ini yang bisa kita catat adalah bahwa sewa dimulai 1 Januari, umur ekonomis adalah 5 tahun, depresiasi dengan garis lurus, jangka waktu sewa 5 tahun, MLP $2.505 per tahun, dan tingkat bunga adalah 8% per tahun. Saudara, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah yang pertama kita akan membuat daftar amortisasi sewa. Langkah kedua, membuat dampak metode akuntansi sewa terhadap laporan laba rugi, baik untuk operating lease maupun capital lease. Langkah berikutnya, membuat dampak capital lease terhadap laporan posisi keuangan, dan selanjutnya melakukan analisis. Untuk membuat daftar amortisasi sewa, ketika akan mengisi liabilitas awal tahun, maka diperlukan tabel present value of an ordinary annuity. Di sini tampak di tabel ada bagian bunga dan N. Tadi diketahui N-nya adalah 5 tahun di sini. Kemudian bunganya adalah 8%. Maka present value faktor yang akan kita gunakan nanti ketika menghitung adalah 3,99271. Ya. Jadi sekali lagi di sini 8% adalah tingkat bunga. Kemudian di sini adalah jumlah tahun. Sehingga present value of an ordinary annuity faktor yang kita pakai adalah 3,99271. Saudara, ini adalah bentuk daftar amortisasi sewa. Ada kolom tahun, kemudian liabilitas awal tahun. Untuk memudahkan saya menerangkan, saya beri kolom A, kemudian bunga, saya beri simbol kolom B, pokok saya beri simbol kolom C, jumlah saya beri simbol kolom D, dan liabilitas akhir tahun saya beri simbol kolom E. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung liabilitas awal tahun. Rumusnya adalah MLP dikali present value factor ordinary annuity yang tadi sudah saya tunjukkan sebelum slide ini, yaitu 3,9927. Adapun MLP-nya adalah 2.505. Jadi kalau di sini saya menulis A 2015 maksudnya untuk mengisi kolom A di tahun 2015. Caranya adalah MLP dikali present value factor ordinary annuity
yang tadi kita dapatkan 3,9927 lalu dikalikan dengan MLP yaitu 2505. Diperoleh hasilnya 10.001. Tapi kita bulatkan menjadi 10.000 supaya untuk memudahkan perhitungan. Tapi tidak semua perhitungan bisa saudara bulatkan ya. Ini dibulatkan karena perhitungannya 10.001, artinya $1 bisa jadi tidak sangat memengaruhi perhitungan. Tapi kalau misalnya 10.100 tentu $100 itu signifikan, jangan dibulatkan. Ya, jadi langkah pertama adalah menghitung liabilitas awal tahun di sini. Ini adalah penentu dari perhitungan. Nah, setelah mengisi kolom A di tahun pertama, kemudian isilah kolom jumlah, di mana kolom jumlah ini diisi dengan nilai MLP. MLP tadi diketahui 2505. Nanti MLP di semua tahun ini sampai tahun kelima angkanya atau isinya sama, yaitu 2505. Sama ya, karena tadi kan memang sewa per tahun. Nah, setelah mengisikan kolom D, yaitu jumlah, selanjutnya isikan kolom B, yaitu bunga. Ya, di mana bunga ini cara menghitungnya adalah angka yang terdapat di kolom A dikalikan dengan tingkat bunga. Tadi kita ketahui tingkat bunga adalah 8%. Maka untuk mengisi kolom B di tahun 2015 ini adalah 10.000 dikali 8%. Diperolehlah hasil $800. Maka $800 akan kita sajikan di sini. Ya. Nah, setelah mengisi kolom B yaitu bunga, barulah kita menghitung kolom pokok yaitu kolom C. Kolom C ini diperoleh dari kolom D dikurangi dengan kolom B, yaitu $2.505 dikurangi $800. Maka akan diperoleh nilai $1.705. Setelah itu, selanjutnya kita menghitung liabilitas akhir tahun. Liabilitas akhir tahun atau kolom E ini diperoleh dari kolom A dikurangi kolom C. Ya. Kalau di sini diketahui kolom A adalah 10.000 dan kolom C adalah $1.705, maka hasil pengurangannya adalah $8.295. Liabilitas akhir tahun 2015 akan menjadi liabilitas awal tahun 2016. Selanjutnya, hitung lagi bunganya untuk tahun 2016. Lalu, bukankah jumlah tadi senilai MLP? Maka nanti kita dapat menghitung pokok, yaitu MLP dikurangi bunga, kemudian bisa menghitung liabilitas akhir tahun di kolom E, yaitu kolom A dikurangi dengan kolom C. Dan seterusnya diisikan seperti itu hingga selesai di tahun kelima. Apabila kita melakukan perhitungan dengan benar, dengan sedikit pembulatan, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat,
dan kelima. Untuk kolom bunga, silahkan dijumlahkan, akan didapat 2.525. Kemudian kolom pokok akan didapatkan 10.000. Maaf, ini nolnya turun ya, harusnya 10.000. Kemudian kolom jumlah diperoleh 12.525. Ya. Di mana 12.525 ini sama dengan penjumlahan antara kolom bunga dengan kolom pokok. Adapun kolom pokok ini sama dengan jumlah yang ada di sini, yaitu liabilitas awal tahun. Saudara ketika menghitung, ada kemungkinan liabilitas akhir tahun ini tidak persis sama 0, karena terjadi pembulatan ketika menghitung. Begitu juga dengan angka yang terdapat di kolom pokok sini. Mungkin karena terjadi pembulatan tidak sama persis. Tapi setidaknya kalaupun ada selisih, mestinya selisih itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu signifikan. Kalau selisihnya terlalu jauh, bisa jadi saudara melakukan kesalahan dalam perhitungan. Selanjutnya kita lihat dampak metode akuntansi sewa terhadap laporan laba rugi. Di sini sudah dipisahkan antara kolom atau tabel operating list dengan capital list. Kalau kita tarik garis lurus, maka dia akan terpisah seperti ini. Yang di sebelah kiri adalah operating list, sedangkan yang di bagian kanan adalah capital list. Untuk operating list, ini berisi kolom beban sewa. Saya beri huruf A sebagai tanda. Ini diisi dengan MLP. Jadi untuk tahun 2015 hingga 2019, semuanya diisi dengan MLP, yaitu 2.505. Kemudian untuk kolom beban bunga, ini diisi dengan bunga yang ada di dalam daftar amortisasi sewa yang sudah pernah dihitung sebelumnya. Jadi tinggal disalin saja, dilihat tadi di tabel bunga yang ada di daftar amortisasi sewa, kemudian nanti disalin satu persatu bunga dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian untuk kolom beban penyusutan. Tadi diketahui aset sewanya adalah 10.000. Kemudian penyusutannya itu dihitung dari 10.000 dibagi dengan umur ekonomis. 10.000 itu sesungguhnya berasal dari 10.000 min 0. Karena tadi di soal dinyatakan bahwa tidak ada sisa di akhir tahun kelima. Jadi, beban penyusutan per tahun adalah 10.000 dikurangi 0 dibagi 5. 5 adalah umur ekonomis. Maka akan diperoleh beban penyusutan per tahun 2.000. Karena depresiasi yang tadi adalah garis lurus. Ya. Maka beban penyusutan nanti akan kita isi sama dari tahun ke tahun, yaitu 2.000. Untuk jumlah beban di kolom D di sini dihitung dengan cara menjumlahkan kolom B dan kolom C. Jadi 2.800 ini berasal dari 800 ditambah dengan 2.000. Ya. Jadi saya ulangi, beban sewa diisi dengan MLP dengan angka yang sama dari tahun pertama sejak tahun terakhir. Beban bunga diambil dari data atau kolom yang terdapat di
daftar amortisasi sewa. Penyusutan diperoleh dari 10.000 min 0 dibagi dengan 5, maka di setiap tahun akan diisi 2.000. Kemudian jumlah beban adalah beban bunga ditambah beban penyusutan. Kalau dihitung dengan benar, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Tampak di sini untuk operating list adalah di total 12.525 dolar. Kemudian beban bunga 2.525 dolar di sini. Kemudian beban penyusutan kalau dijumlah 10.000 dolar dan jumlah beban 12.525 dolar. Tampak di sini untuk total baik dengan operating list maupun capital list jumlahnya sama. Sedangkan beban penyusutan tadi karena memang asetnya disusut dengan garis lurus dan tidak ada sisa di akhir tahun kelima, maka jumlahnya 10.000. Sama dengan data yang kita hitung di awal tadi. Sehingga saudara bisa kita lihat secara keseluruhan total beban untuk kedua metode itu sama, yaitu 12.525. Capital list di sini akan terlihat bebannya lebih tinggi di awal tahun kalau kita bandingkan dengan operating list. Jadi dengan capital list di tahun 2015 bebannya adalah 2.800, lebih tinggi daripada operating list. Di tahun 2016 juga capital list lebih tinggi. Kemudian di tahun 2017 capital list lebih tinggi. Tapi di tahun 2018 beban operating list itu lebih tinggi daripada capital list. Begitu juga dengan tahun 2019. Jadi meskipun hasil akhirnya sama, tapi capital list itu akan tinggi di awal-awal tahun dan rendah di akhir-akhir tahun. Tentu dampaknya adalah ketika menggunakan capital list, laba di awal-awal tahun, dalam hal ini 3 tahun pertama, itu akan lebih rendah menggunakan capital list daripada menggunakan operating list. Ya. Atau bisa kita katakan dalam capital list lebih rendah di tahun-tahun awal dan lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya untuk laba bersih. Ya. Sedangkan dalam operating list lebih tinggi di awal-awal tahun ya dan lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini 2 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dampak capital list terhadap laporan posisi keuangan. Di sini ada kolom kas, ada kolom aset sewa, ada kolom liabilitas sewa, dan kolom ekuitas. Untuk kolom tanggal tampak di sini ada tanggal 1 Januari 2015 sebagai awal masa sewa. Nah, untuk kolom A, kita akan isi dengan MLP. Ya. Pada 1 Januari 2015, 0, karena memang sewanya dibayar di akhir tiap-tiap tahun. Maka 1 Januari masih 0. Namun untuk aset sewa, di 1 Januari 2015 sudah kita hitung 10.000. Karena memang tadi
terjadinya di awal tahun. Dan sudah ada liabilitas sewa juga di awal tahun. Ekuitas di sini masih 0. Ya. Kemudian saudara, untuk kolom B ini selanjutnya akan kita isi dengan penurunan nilai aset. Sedangkan kolom C akan kita isi dengan data liabilitas awal tahun dalam daftar amortisasi sewa di awal tadi. Dan kolom D akan diisi dengan akumulasi jumlah beban. Mari kita lihat untuk kolom A. Tadi diketahui MLP 2.505. Di awal tahun belum ada. Dan di akhir tahun pertama, MLP-nya sudah ada, kita catat 2.505, yang mengakibatkan berkurangnya kas. Ya, jadi di akhir tahun 2015, kas berkurang 2.505. Di akhir tahun 2016 yang merupakan tahun kedua, kas akan berkurang terakumulasi sebesar 2.505 plus 2.505. Di akhir tahun ketiga, kas akan berkurang 2.505 dikali 3. Di akhir tahun keempat, kas akan berkurang 2.505 dikali 4. Dan di akhir tahun kelima, kas akan berkurang 2.505 dikali 5. Untuk kolom B, yang merupakan aset sewa, karena tadi ada penyusutan $2.000 per tahun, maka jika di awal tahun aset sewa nilainya $10.000, maka di akhir tahun aset sewa itu akan terdepresiasi 2.000 hingga bersisa sebesar 8.000. Selanjutnya, di akhir tahun kedua, aset sewa akan bersisa 6.000, yaitu 8.000 dikurangi 2.000. Di akhir tahun 17 tinggal 4.000, yaitu 6.000 dikurangi 2.000. Di akhir tahun 2018 tinggal 2.000, yaitu 4.000 dikurangi 2.000. Dan aset sewa akan tinggal 0 di akhir tahun kelima. Kemudian untuk liabilitas sewa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa data liabilitas awal tahun dalam daftar amortisasi sewa yang akan kita isikan di kolom C ini. Jadi kita tinggal salin saja dari kolom yang terdapat di dalam daftar amortisasi sewa di sini. Nah, untuk kolom ekuitas, di sini saya katakan bahwa kolom ekuitas diisi dengan akumulasi jumlah beban. Akumulasi jumlah beban tertera dalam tabel dampak metode akuntansi sewa terhadap laporan laba rugi, yang tadi ada tabel operating list dan capital list. Nah, kemudian di bagian tabel capital list, di bagian paling sebelah kanan, itu terdapat jumlah beban, di mana jumlah beban tersebut merupakan penjumlahan dari beban bunga plus beban depresiasi. Nah, data tersebut yang akan kita jadikan dasar menghitung ekuitas di kolom D ini. Di tanggal 1 Januari 2015 masih 0. Kemudian
pada 31 Desember 2015, ekuitas berkurang sebanyak 2.800. Lalu, di 31 Desember 2016, ekuitas akan berkurang terakumulasi dari 2.800 ditambah 2.664. Data sekali lagi dari akumulasi jumlah beban. Ya, nanti akan terakumulasi menjadi 5.464 yang diperoleh dari 2.800 ditambah 2.664. Kemudian di 31 Desember 2017, kalau kita hitung menjadi 7.981 yang diperoleh dari 5.464 ini ditambah dengan 2.517. Kemudian di 31 Desember 2018 diperoleh hasil 10.339 yang diperoleh dari perhitungan 7.981 plus 2.358 yang terdapat di tabel sebelumnya. Lalu di akhir periode akan diperoleh hasil perhitungan dari 10.339 ditambah 2.186 yang jumlahnya adalah 12.525. Ya, sama dengan jumlah kas yang ada di sini. Jadi kas berkurang selama 5 tahun sebesar 12.525, pun ekuitas berkurang sebanyak 12.525. Angkanya sama persis. Apabila terjadi pembulatan, memungkinkan ada sedikit perbedaan. Tapi mestinya perbedaan tersebut bukanlah angka yang signifikan karena penyebabnya adalah pembulatan. Jadi saya ulangi lagi saudara untuk analisisnya bahwa secara keseluruhan total beban untuk kedua metode itu sama, yaitu 12.525. Hanya dalam metode capitalis nanti beban akan lebih tinggi di 3 tahun pertama dan akan lebih rendah dibanding operating list di 2 tahun terakhir. Capitalis ini akan melaporkan beban yang memang lebih besar di awal-awal tahun ya, dan operating list itu akan lebih besar di akhir tahun kedua, di 2 tahun terakhir. Laba bersih dalam capital list tentu akan lebih rendah di awal-awal tahun, karena bebannya kan tinggi di 3 tahun pertama, dan akan lebih tinggi labanya di 2 tahun terakhir. Kalau di operating list laba bersihnya tinggi di awal-awal tahun dan lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Pemirsa sekalian, dalam hal pengungkapan sewa, di sini perusahaan harusnya mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk capital list dan operating list yang tidak dapat dibatalkan. Ya, pengungkapan ini bertujuan untuk kita ketika melakukan analisis. Perusahaan mengklasifikasikan seluruh sewa sebagai operating list dan menyediakan jadwal pembayaran sewa di masa depan dalam catatan atas laporan keuangan.
Analisis yang selanjutnya adalah dampak operating list terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, yaitu menyajikan liabilitas lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa, menyajikan aset lebih rendah dari yang seharusnya, menunda pengakuan beban, menyajikan liabilitas lancar lebih rendah dari seharusnya, dan memasukkan bunga dalam beban sewa. Pemirsa sekalian dimanapun saudara berada, demikian yang saya dapat sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tetap senantiasa mengingatkan untuk saudara memperdalam materi dengan cara membaca buku. Materi yang saya sampaikan ini berasal dari buku referensi analisis laporan keuangan Subramanyam di bab 3. Demikian saudara, sekali lagi semoga memberikan manfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.